Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Madas dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap perempuan yang di usia produktif gitu ya pasti akan mengalami siklus bulanan perempuan, apalagi kalau bukan menstruasi. Ada yang lancar, ada yang kurang lancar. Nah biasanya ini yang kurang lancar akan mengalami beberapa gangguan menstruasi. Lalu apa saja gangguan menstruasi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu gangguan menstruasi. Namun sebelum membahas tentang apa saja gangguan menstruasi, kalau ngomongin perempuan dalam masa menstruasi atau PMS ya, pasti banyak banget kondisi psikologisnya yang agak terganggu juga. Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Mood swing dan super sensitif. Nah ini udah nggak aneh lagi kalau kita lihat perempuan baik yang menstruasi ataupun PMS gitu ya, pasti akan mengalami mood swing yang lumayan parah dan super sensitif. Jadi kalau kita lagi deket-deket nih sama teman kita, atau mungkin Anda punya istri gitu ya, atau punya pasangan yang lagi PMS atau menstruasi, itu jangan itu sesuatu yang aneh-aneh gitu ya, karena bisa aja senggol bacok gitu ya, karena memang super sensitif dan mood swingnya itu parah banget gitu ya. Kita lihat yang kedua, malas melakukan kegiatan. Nah ini mungkin karena dari hormonalnya ya, akhirnya terjadi secara psikologis, berdampak secara psikologis, akhirnya mereka ini agak malas untuk melakukan kegiatan gitu ya. Kita lihat yang ketiga, posesif dan minta perhatian lebih. Nah kalau Anda punya pasangan nih yang sedang mengalami PMS atau menstruasi, pasti Anda akan notice gitu ya, kalau ternyata pasangan Anda ini lebih posesif dan ingin lebih diperhatikan. Nah ini memang bawaan selama PMS ataupun menstruasi. Kita lihat yang keempat, selalu ingin menang sendiri. Nah biasanya memang perempuan kan memang selalu ingin menang sendiri gitu ya katanya ya. Tapi ketika mengalami PMS atau menstruasi ini katanya kadarnya bisa lebih tinggi. Nah apa penyebabnya nanti akan kita bahas juga ya. Kita lihat yang terakhir, susah untuk konsentrasi. Nah kalau kita urut dari yang pertama, mood swing, super sensitif, posesif dan lain sebagainya, tentu ini juga bisa menghambat kegiatan dari si perempuan ini sendiri untuk beraktivitas dan berkonsentrasi. Oke, itu dia tadi 5 kondisi psikologis perempuan masa PMS ataupun menstruasi, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa kondisi psikologis yang dialami oleh perempuan atau wanita ketika PMS ataupun menstruasi gitu ya. Kita sering lihat kan gimana kemudian para perempuan ini sering uring-uringan. Tapi apakah memang selalu terjadi pada perempuan ketika masa PMS atau menstruasi? Nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Marcelina Melisa, MPSC psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Lina, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Matt, kabar baik. Kabar baik Mudah-mudahan ya. keluarga Daya TV juga dalam keadaan baik ya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Lina ya. Kita ketemu lagi secara virtual lagi nih. Sampai nanti pandemi usai gitu ya Mbak Lina ya. Oke Mbak, hari ini kita akan membahas beberapa kondisi psikologis gitu yang terjadi pada perempuan ketika PMS ataupun menstruasi. Ini menjadi masa-masa yang menegangkan baik untuk si perempuan maupun orang-orang di sekitarnya, apalagi kalau sudah punya pasangan, sudah punya suami ini kayaknya agak pusing gitu. Ini harus menangani istri saya ini gimana gitu kan. Ini itu salah gitu kan. Nah, ini mungkin akan menjadi edukasi yang baik untuk para wanita juga dan juga para pasangan. Kita lihat yang pertama nih Mbak. Mood swing dan super sensitif. Apakah memang selalu mood swing dan super sensitif atau gimana nih Mbak Lina? Oke, ini terjadi memang pada sebagian besar wanita ya, artinya ini memang fakta. Nah, perubahan mood ini kan disebabkan oleh kadar hormon estrogen yang meningkat atau menurun di setiap siklus bulanan perempuan. Nah, ini akan meningkat selama masa ovulasi dan menurun mulai dari pramenstruasi sama dengan menstruasi. Nah, hormon estrogen ini gunanya buat apa sih? Dia akan menghasilkan endorfin. Endorfin adalah yang membuat kita merasa nyaman, merasa happy gitu. Nah, di saat endorfin ini berkurang, maka terbayang ya gitu, kita akan moodnya akan agak kurang baik gitu, dan juga mungkin itu yang terlihat dari luar, ada mood swing dan jadi lebih sensitif. Betul sekali gitu. Jadi memang kalau untuk mood swing dan lebih sensitif itu di sebagian besar wanita memang terjadi. Oke. Jadi kalau sensitif kan ini agak susah gampang, bukan susah.
bukan gampang, memang susah kali ya gitu untuk kemudian harus ngapain nih gitu. Kita orang-orang yang ada di sekitarnya itu kayak bingung ya, dia kan uring-uringan gitu ya Mbak Lina ya. Terus kita tuh bingung kayak kita harus ngapain ya gitu. Apa didiamkan aja terlebih dahulu, biarkan dia dengan her own time gitu, waktunya dia sendiri sampai kemudian mungkin getting better, atau sebenarnya kita harus do something untuk approach ke dia gitu. Oke, yang pertama kalau memang pengen approach itu boleh kita tanya aja dia lagi merasakan gimana dan kita mengakui perasaannya gitu. Misalnya kalau dia lagi nggak terlalu semangat ya udah gitu. Oh iya kamu lagi nggak terlalu semangat ya gitu. Jangan kita tolak dengan kok nggak semangat sih? Ini kan ada meeting penting gitu. Nah itu kan akan menambah bad mood-nya si orang yang lagi merasakan ini ya, mood swing ya. Dan juga hindari hal-hal membahas yang sensitif nih, Mas Matt. Misalnya kalau kita udah tahu ada pasangan kita nih, ada beberapa hal yang sensitif untuk dibahas. Nah kita hindari dulu untuk membahas pada masa-masa itu. Kita cari waktu yang lebih tepat. Oke, berarti memang harus lihat-lihat sikon juga gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua nih. Malas melakukan kegiatan. Nah, ini kan menjadi agak riskan juga ketika terjadi dalam masa atau waktu kerja gitu. Jadi kalau malas melakukan kegiatan kan jadi nggak produktif lagi dan akhirnya bisa berdampak mungkin ada punya deadline ya. Deadline-nya udah tinggal hari ini, ternyata malas melakukan kegiatan sementara psikologisnya lagi uring-uringan. Wah ini bisa mess up banget gitu kan, gimana nih Mbak Lina? Oke, nah ini sebenarnya mitos sih. Jadi memang ada ketidaknyamanan fisik saat perempuan mengalami menstruasi gitu ya atau pramenstruasi. Tapi sebenarnya bukan rasa malasnya, tapi karena ketidaknyamanan fisik itu jadi membuat dia mungkin nggak bisa melakukan performa kerja itu seoptimal yang biasanya gitu. Jadi mungkin biasanya speednya kalau mobil gitu ya gigi 6 atau gigi 5 sehari-hari bisa kayak gitu. Nah mungkin ini lebih sedikit pelan gitu ya, gigi 3 atau gigi 4 gitu. Karena memang ada tadi itu perasaan kan, ngaruhin ke perasaan ya, hormon, perasaannya juga nggak enak. Nah perasaan itu kan yang bisa mendorong kita untuk berpikir lebih jernih juga ya. Jadi kadang kalau kita perasaannya butek kita nggak bisa mikir gitu, itu emang benar gitu Mas. Jadi memang nggak bisa melakukan performa kerja seoptimal yang biasanya. Cuman bukan karena malasnya, karena memang ada penurunan performa. Oke, bukan malas tapi ada penurunan performa juga mungkin dipengaruhi dari faktor hormonal juga ya ketika si perempuan ini dalam masa PMS ataupun menstruasi seperti itu. Jadi akhirnya berdampak pada performa kerjanya. Bukan malas, sekali lagi bukan malas tapi berdampak dalam performanya gitu ya. Dan ini sebenarnya ya manusiawi gitu ya. Secara medis juga memang sudah ada background kenapa dia performanya menurun gitu ya. Kita lihat yang ketiga nih Mbak. Posesif dan minta perhatian lebih. Nah ini mungkin karena kita berpikirnya gini, ini nggak tahu mitos atau fakta gitu ya. Karena mungkin dia uring-uringan gitu ya. Jadi akhirnya kita merasa bahwasanya dia ini posesif dan minta perhatian lebih gitu. Karena dia suka, nggak suka ini, nggak suka itu. Jadi kayak kita ngerasanya, oh kamu mau minta diperhatiin ya. Itu sebenarnya mitos atau fakta? Nah ini bisa kita belah nih ya Mas Matt. Kalau posesifnya sendiri mitos, tapi minta perhatian lebih bisa jadi fakta pada sebagian perempuan gitu. Jadi kalau kayak posesif itu kan termasuk dalam satu kepribadian orang gitu ya, yang cenderung menetap, yang dia nggak dipengaruhi oleh fluktuasi hormon pada siklus bulanan perempuan. Nah, tapi kalau misalnya minta perhatian lebih ini mungkin karena ada ketidaknyamanan juga. Di situ kan perasaan juga kena ya, karena tadi adanya hormon gitu, jadi perasaan lebih nggak enak. Nah, kalau nggak enak itu biasanya kita dasarnya manusia adalah mencari kesenangan, mencari pleasure gitu, mencari kenyamanan. Nah, ketika kita udah dalam situasi nggak enak itu, kita akan mencari gimana caranya supaya kita bisa lebih nyaman nih, gimana cara supaya kita bisa lebih enak. Nah ini mungkin berdampak juga ke orang sekitar gitu, misalnya pasangan atau keluarga. Kita jadi pengen dibikin lebih nyaman dong gitu. Salah satunya mungkin bisa terlihat lewat kita minta diperhatikan, lebih diperhatikan. Oke, berarti posesif ini sendiri mitos. Kalau minta perhatian lebih bisa terjadi pada sebagian perempuan gitu ya. Oke, kita lihat yang keempat, selalu ingin menang sendiri. Nah ini nggak tahu mitos atau fakta. Mungkin karena kondisinya lagi uring-uringan sehingga akhirnya kerasanya kayak
kok semuanya mau kamu yang menang ya gitu. Jadi ini sebenarnya mitos atau fakta nih Mbak Lina? Oke, ini sebenarnya mitos sih. Ini Ah, agak mirip dengan sikap posesif tadi ah, itu. Jadi juga kalau cenderung mau menang sendiri kan masuk ke dalam kepribadian juga ya. Jadi mhm, lebih stabil, lebih permanen gitu, nggak terpengaruh oleh hormon juga. Tapi mungkin keadaan situasional saat itu di mana dia tuh sebenarnya malas untuk lagi berkonflik atau membicarakan hal-hal yang terutama yang sensitif untuk ah, dia ah, atau yang menyulut emosinya gitu. Di mhm, mana saat emosinya juga lagi nggak stabil, dia lagi berusaha untuk menenangkan diri misalnya, tiba-tiba emosinya disulut lagi nih gitu. Jadi mhm, kalau terlihat lebih agresif, betul gitu ya, perempuan saat lagi eee, menstruasi gitu. Jadi karena ada pengaruh hormon itu dia lebih eee, terlihat lebih galak. Nah mungkin ini adalah salah satu ciri-ciri gitu ya, kayak mhm. kalau orang bilang selalu pengen menang sendiri gitu, dia pengen selalu menang kalau lagi diskusi, tapi sebenarnya dia tuh lebih agresif bisa secara verbal juga gitu. Lebih galak, lebih galak. Ini memang kayaknya kelihatannya jadi lebih lebih galak ya, karena mungkin sensitifnya tadi yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Lebih sensitif, lebih galak. Nah sebenarnya kalau dilihatnya kita sebagai orang umum kan di luar orang itu gitu ya, ketika terlihat lebih galak sebenarnya ketika kita harus berkomunikasi, berhubungan dengan orang tersebut berarti kita harus ngikutin alurnya dia dulu nih Mbak, untuk kemudian ngedapetin hatinya dulu supaya bisa klop atau gimana nih? Oke, nah penting sekali untuk tahu gimana memang suasana hatinya, Heeh. termasuk juga apa sih yang bikin orang ini bisa lebih tenang. Kalau itu keluarga, mungkin kita lebih mudah ya, karena Mhm. kita udah sama dia sehari-hari, kita udah hafal mungkin kebiasaannya gitu. Jadi kita bisa perhatiin, wah kalau mau ngomong nih, apakah tunggu dia mandi dulu, apakah kalau misalnya dia lapar biasa dia lebih galak gitu kan. Jadi pastiin kondisi-kondisi yang dia nyaman sudah dia lakukan, baru kita ngomong. Nah, kalau mungkin rekan kerja atau apalagi atasan gitu Nah. ya, mungkin kita bisa bawa topik yang menyenangkan dulu nih untuk menjadi pembuka gitu, sebelum kita membahas topik yang memang ingin kita lemparkan gitu sih, Mas, Matt. Oke, oke. Ini agak susah-susah gampang kalau atasan ya, karena kita takutnya salah ucap, salah sikap bisa berabe ini akibatnya ya. Gitu. Ini menjadi edukasi yang sangat penting bagaimana kita men-treat orang-orang yang dalam masa menstruasi untuk kemudian kita tahu alurnya, we know how to treat them gitu ya. Oke, kita lihat yang terakhir nih Mbak. Susah untuk konsentrasi. Nah, mungkin ini hubungan dengan hormonal. Tadi juga sudah kita bahas sebelumnya, mungkin berpengaruh pada performa, bukannya malas tapi pengaruh pada performa dan akhirnya ini berujung pada susah konsentrasi. Betul seperti itu atau enggak? Nah, banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang menyatakan bahwa memang, ada penurunan fungsi kognitif pada Hmm. perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Tapi, ada juga nih Mas Matt penelitian-penelitian terbaru, terutama satu yang saya ambil itu dari Frontiers di Behavioral Neuroscience. Nah, mereka itu, ingin memutuskan mitos itu. Mereka Hmm. mengadakan dua kali, penelitian gitu ya, 2 kali pengambilan data. Nah, ternyata dari situ tidak ditemukan adanya fungsi kognitif Hmm. gitu, misalnya kayak memorinya, Hmm. atau daya tangkap, atau daya konsentrasi gitu ya. Ternyata kalau misalnya perempuan itu tetap mau untuk mencurahkan misalnya konsentrasinya, itu tetap bisa gitu, walaupun dia lagi menstruasi. Itu sih. Hmm. Jadi mempengaruhi di bagian emosi, tapi di tataran kognitif itu masih bisa dikontrol. Oke, ini kemudian yang kita lihat dari mereka-mereka perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Nah, sebenarnya kalau ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang kita sebutkan tadi nih Mbak Lina, sebenarnya ada yang harus dipersiapkan nggak sih ketika kita udah tahu nih siklus bulanan kita tanggal 15 gitu ya. Jadi sebelum tanggal 15 kita harus siapin apa sih gitu, atau sebenarnya ya nggak usah siapin apa-apa karena it's gonna be there gitu. Mesti ini pasti akan terjadi gitu. Tapi sebisa mungkin kan kita meminimalkan supaya tidak berdampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Sebenarnya ada nggak sih yang harus dipersiapkan secara mental untuk kemudian siap dan meminimalkan yang tadi-tadi kita ceritakan itu terjadi gitu? Betul. Yang pertama memang mau nggak mau dari teknis ya, Nah, jadi kita mempersiapkan peralatan yang kita butuhkan, termasuk juga mungkin kombinasi warna yang kita pakai gitu, hmm, jangan sampai yang berbahaya gitu ya, ya, artinya kayak warna putih atau warna yang
kuning muda gitu, yang bisa membahayakan diri kita juga. Lalu yang kedua, kita bisa bilang ke orang-orang sekitar, terutama yang deket ya, kayak pasangan, untuk ngingetin, ini loh kita tuh beberapa hari lagi akan menstruasi gitu. Maksudnya adalah supaya pasangan juga jadi lebih siap Paham ya? sedia gitu kan. Iya betul. Jadi misalnya pun tadi ada yang mau topik-topik yang mau dibahas, yang bikin emosi sedikit meningkat gitu ya, mungkin bisa ditahan dulu atau dibahas sekarang aja gitu. Nah, lalu yang kedua juga perempuan ini harus tahu situasi apa sih yang lebih menyenangkan dan menenangkan untuk mereka, dan sebisa mungkin mereka bisa melakukan di hari-hari pertama dan kedua menstruasinya gitu. Itu untuk menurunkan stresnya juga. Lalu yang ketiga mungkin untuk perempuan yang bekerja, nah kalau udah tahu nih beberapa hari lagi akan menstruasi, mungkin bisa diatur gitu. Proporsi kerjanya yang sibuk-sibuk banget bisa dikerjain sekarang atau mungkin setelahnya gitu, karena kan pasti situasi badan lagi kurang enak ya. Oke, berarti memang harus mawas diri dan kita tahu siklusnya dan harus woro-woro ke orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka juga paham, nggak berpikir negatif tentang kita gitu ya. Baik Mbak Lina, terima kasih, ini edukasi yang sangat sempurna sekali untuk teman-teman yang di luar sana dan untuk yang menangani pasangan supaya paham, supaya nggak malah yang satu uring-uringan gara-gara menstruasi, yang satu emosi gitu, jadi nggak ketemu ya, api ketemu api. Oke, terima kasih Mbak Lina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Selamat pagi. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, gangguan menstruasi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan menstruasi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Nah, untuk membahas tema kita hari ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOG KFER, spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, Dr. Kemal. Assalamualaikum. Pagi Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dokter Kemal, hari ini kita akan membahas, meskipun Dokter Kemal laki-laki, saya hostnya laki-laki, tapi kita bahas menstruasi, nggak apa-apa ya dok? Boleh, Oke, boleh. boleh ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang gangguan menstruasi, di mana ini menjadi salah satu dilema para perempuan yang memang masuk siklus bulanannya seperti itu. Tapi sebelum kita membahas gangguannya apa aja, mungkin dokter bisa dijelaskan secara umum menstruasi atau haid itu apa sebenarnya? Nah, jadi kalau haid itu berdasarkan definisi itu adalah keluarnya darah dari rahim yang timbulnya secara siklik ya, artinya secara teratur ya, akibat adanya luruhnya dinding dalam rahim pada siklus yang ada perkembangan sel telurnya. Kalau mau dibilang normal, biasanya kita itu ada definisinya, memang jarak antar haidnya itu biasanya antara 24 sampai 38 hari gitu ya, dengan lama di bawah 8 hari. Seperti itu, jadi itulah haid. Oke, haid atau menstruasi gitu ya dok. Ya, sebenarnya ketika mengalami menstruasi itu sendiri yang terjadi pada tubuh orang itu seperti apa dok? Dan biasanya idealnya menstruasi itu sudah mulai terjadi pada anak perempuan di usia berapa gitu? Ya, jadi yang terjadi itu kan pada setiap bulannya perempuan tuh ada perkembangan sel telur, di mana pada umumnya kalau sudah menikah dan ingin hamil kan dibuahi. Tapi bila tidak terjadi pembuahan, terjadinya penurunan kadar hormon sehingga dinding rahim itu akan luruh. Disitulah mengapa akan keluar darah setiap bulannya ya. Pada umumnya sih datang haidnya itu bervariasi pada anak-anak ya, antara umur 9 sampai 12 tahun. Penelitian kami terakhir di Jakarta kurang lebih antara 11 sampai 12 tahun rata-rata haid pertama itu timbul gitu. Oke, berarti range usia itu bergantung pada kondisi tubuh masing-masing anak perempuan ya dok ya? Maksudnya kayak mungkin dari turunan atau dari pola makan, pola hidup itu juga bergantung nggak sih dok sebenarnya?
Ya, jadi faktornya banyak. Tentunya ada faktor genetik, keturunan, juga ada faktor lingkungan, stimulasi dari lingkungan, juga ada faktor berat badan, di mana kalau untuk bisa mencapai menstruasi itu dia harus mencapai kadar lemak tertentu ya dengan indeks massa tubuh. Artinya dia tidak bisa tuh kalau misalnya badannya sangat kurus, itu tuh bisa ada terjadi keterlambatan dalam perkembangan pubertas dan juga menstruasi. Jadi memang banyak faktor yang bisa mempengaruhi mengapa waktu timbulnya menstruasi pertama. Tapi kita sebenarnya punya titik potongnya atau kapan sih harus datang ke dokter sebenarnya, Mas. Artinya kalau setelah usia 14 tahun gitu dia belum menstruasi juga dengan tidak ada perkembangan dari payudara, itu secepatnya datang ke dokter. Tapi kalau misalnya ada perkembangan payudaranya tetap tumbuh, tapi belum mens, bisa ditunggu sampai usia 16 sebenarnya. Seperti itu. Oke, Dok, ini saya pernah dengar juga mungkin orang ngomong gitu ya, saya nggak tahu ini benar atau nggak, mitos atau fakta. Seiring berjalannya waktu semakin ke sini, itu yang mengalami menstruasi itu semakin muda gitu. Mungkin kalau zamannya nenek-nenek kita dulu mungkin di usia berapa gitu. Nah sekarang ini jauh lebih muda usianya bisa mengalami menstruasi. Apakah ini juga terpengaruh dari lingkungan, pola makan, pola hidup, atau sebenarnya sama aja dari dulu juga usianya segitu gitu? Jadi kalau lihat data penelitian sih memang betul itu, bahwa semakin hari rata usia pertama kali menstruasi atau menarche itu semakin turun ya. Seperti itu memang banyak faktor, perbaikan gizi, kemudian stimulasi dari lingkungan itu pasti akan mempengaruhi mengapa sekarang kita bisa ketemu bahwa makin muda itu haid pertama kali muncul. Berarti itu betul ya Dok ya, karena berbagai macam faktor gitu ya Dok ya. Nah ada juga ketika orang ngomong, ini saya juga nggak ngerti karena kita nggak ngalamin gitu ya. Kalau dokter pasti tahu ilmunya gitu. Ada yang bilang darah menstruasi itu darah kotor Dok gitu. Apakah itu memang betul darah kotor atau ya omongan orang aja karena keluar gitu, sesuatu yang keluar kan biasanya kotor tuh dari daerah situ gitu ya Dok ya. Atau sebenarnya ya memang siklusnya harus keluar, itu bukan darah kotor atau gimana nih Dok? Ya, jadi sebenarnya darah haid itu ya pertama yang keluar itu tadi ya, dinding dalam rahim itu luruh. Itu sebenarnya sifatnya juga tidak kotor ya. Kemudian juga ada darah pas perempuan itu sendiri yang ikut keluar bersamaan dengan dinding dalam rahimnya. Namun mungkin kenapa ada istilah darah kotor itu adalah sebenarnya kan tadi berdasarkan definisinya itu dia ada siklus yang ada perkembangan sel telur dan ovulasi. Artinya ada benihnya di dalamnya. Itulah mungkin mengapa dulu ada terminologi gitu darah kotor, karena di dalamnya ada benihnya ya. Sel telurnya di dalamnya yang tidak terbuahi sebenarnya. Mungkin itu asal muasalnya, tapi sebenarnya dari sisi medis itu bukan sesuatu yang kotor atau infeksius itu, seperti itu. Oke, intinya bukan seperti itu gitu ya Dok ya. Oke Dok, nah ini kan pasti akan dialami oleh mereka para perempuan yang khususnya di usia produktif gitu ya Dok ya. Nah ketika kita ngomongin siklus bulanan, sebenarnya ini akan terjadi di rentang waktu yang sama, maksudnya kayak tanggal 15 akan sekitar ya kurang lebih tanggal 15, atau bisa berubah-ubah, karena saya juga sering melihat itu ada kasus beberapa perempuan yang ya nggak harus setiap bulan gitu, bisa 2 bulan sekali, sebulan sekali, atau berapa bulan sekali, atau kalaupun akhirnya terjadi setiap bulan, itu tanggalnya bisa agak beda-beda. Itu faktor apa yang mempengaruhi Dok? Ya, jadi kan tadi normalnya itu siklus itu antara 24 sampai 38 hari ya. Artinya memang kita bisa expect bahwa tidak akan selalu jatuh di tanggal yang sama. Tapi memang variasi antar siklus haid itu dari seorang perempuan itu normalnya di bawah 7 hari. Jadi kalau maupun ada variasi biasanya hanya mundur atau maju sekitar 7 harian. Jadi kalau misalnya ada sampai 2 bulan, 3 bulan tidak menstruasi, itu mungkin ada sesuatu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang untuk bisa haidnya teratur itu harus ada perkembangan sel telur atau benih perempuan itu yang baik. Artinya kalau dia tidak terjadi perkembangan yang baik, bisa saja haidnya jadi mundur atau bahkan tidak haid sama sekali. Jadi variasi itu tergantung dari apakah ada perkembangan sel telur yang normal atau tidak. Oke. Nah, kalau ada istilah ada menstruasi lancar dan tidak lancar, itu lancarnya maksudnya keluar darahnya lancar atau tidak lancarnya keluarnya darah, atau ada istilah lain yang hingga muncul definisi lancar dan tidak lancar ini Dok?
Ya, jadi kalau di kalangan pasien atau masyarakat awam itu memang kadang-kadang terminologi lancar nggak lancar itu variatif dipakainya. Ada yang memang seperti tadi, jadi dia tidak tiap bulan. Itu dia datang ke dokter dengan mengeluhkan saya tidak lancar dok. Setelah ditanya lagi, oh ternyata dia tidak tiap bulan, tapi begitu haid dia keluarnya seperti biasa. Dan ada juga pasien atau masyarakat yang tidak lancar itu darahnya makin lama makin sedikit. Itu tentunya dua hal yang perlu pemeriksaan lebih lanjut yang mencari tahu kenapa yang satu mundur tapi masih jumlahnya normal, ada yang datang teratur tapi jumlahnya makin sedikit. Seperti itu. Jadi dua bentuk yang berbeda sih. Oh, oke. Berarti kan kalau lihat siklus bulanannya kan kurang lebih 7 hari ya dok ya, itu masa durasinya itu kan kurang lebih 7 hari gitu ya. Tapi kan ini juga ada orang-orang yang selama beberapa hari di awal ini lancar, terus kemudian sisanya flek gitu. Nah ada juga yang mungkin cuma sehari aja, sisanya flek semua. Nah ini yang ketika terjadi flek ini sebenarnya karena kita sebagai orang awam memang darah yang harus keluar cuma sedikit atau memang ada sesuatu terjadi yang menjadi salah satu gangguan dari menstruasi ini dok? Ya, jadi kalau darahnya banyak itu biasanya yang keluar tuh darah dengan dinding rahimnya, kan? Jadi terlihat seperti banyak. Tentunya setelah itu ibaratnya kita nutup keran gitu supaya tidak keluar lagi darah, biasanya ada variasi itu, ada yang bisa langsung cepat ketutupnya, artinya darahnya langsung cepat berhentinya, ada yang agak lambat nutup keran keluar darahnya. Itulah mengapa ada yang mungkin hanya 1-2 hari saja sudah berhenti dengan flek-fleknya, ada yang sampai 1 minggu gitu ya. Tapi itu masih dalam batasan normal asalkan tidak ada perubahan yang mendadak dalam bulan-bulan terakhir. Tentunya sebenarnya menjadi penentu adalah apakah ada perubahan nggak sih akhir-akhir ini, itu yang harus mungkin menjadi warning sign buat masyarakat atau pasien gitu ya, untuk melihat oh jangan-jangan saya ada gangguan haid nih. Kalau selama ini dia seperti itu, apalagi dia ternyata fungsi reproduksinya sudah terbukti baik gitu, tentunya itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Tapi kalau ada perubahan dari pola haid di akhir-akhir waktu ini, itulah yang harus dia coba lihat apakah ada gangguan atau enggak. Oke, kalau mungkin memang dari awal siklusnya dan bentuknya seperti itu gitu ya, itu mungkin tidak terlalu dikhawatirkan. Tapi ketika terjadi perubahan-perubahan yang mungkin secara signifikan terlihat oleh kita atau dirasakan oleh si perempuan tersebut, ya berarti emang ada sesuatu dan harus dikonsultasikan gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi membahas beberapa gangguan menstruasi yang lain. Kalau tadi kan mungkin pembukanya aja gitu ya dok ya. Kita akan membahas apa saja gangguan menstruasinya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan menstruasi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOG KFER, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Dr. Kemal, kita lanjut lagi ya. Dok, kalau tadi kita sudah ngebahas beberapa pengetahuan lah seputar menstruasi itu sendiri. Nah kalau kita lebih mengerucut lagi, mungkin tadi sudah disebutkan beberapa gangguan menstruasi. Nah sebenarnya gangguan menstruasi itu ada apa aja sih dok yang biasanya muncul dan penyebabnya biasanya apa gitu? Ya, jadi gangguan itu bisa melibatkan misalnya keteraturan ya. Jadi tadi 24-38 hari biasanya harusnya normalnya datang, bisa lebih lama ya, artinya lebih jarang. Artinya yang tadi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Atau bisa juga pada taraf sampai tidak haid sama sekali. Itu di atas 3 bulan tidak menstruasi, itu sesuatu yang harus cepat diperiksakan ke dokter. Itu pada kondisi pasien yang sudah pernah menstruasi. Namun ada juga yang tadi anak-anak, remaja yang ternyata setelah ditunggu usia 14 atau 16 tahun dia belum haid juga. Itu juga sesuatu yang tidak normal. Artinya itu baru itu aja ya. Terus kemudian ada lagi haid jadi banyak ya. Haid masih teratur tapi jadi banyak.
yang biasanya cuma 7 hari bisa sampai 2 minggu, 3 minggu atau sebulan gitu ya. Atau haidnya jadi semakin sedikit gitu. Tadinya 7 hari kok sekarang sehari udah habis gitu, udah sedikit, udah berhenti gitu. Nah itu sesuatu range atau variasi-variasi gangguan menstruasi. Belum lagi kalau kita berbicara ada juga keluhan nyeri haid ya, nyeri haid awalnya mungkin kategorinya masih ringan gitu ya, sampai ada yang kategorinya sampai berat. Jadi variatif sekali memang gangguan menstruasi. Oke, dan itu bisa bergantung pada kondisi tubuh masing-masing orang gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon dok, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana ibu? Dari Ibu Via di BSD. Ibu Via di BSD Tangerang ya, silakan Bu Via. Anak saya umur 16 tahun. Ini 4 bulan ini dia mensnya nggak datang Pak, nggak dapat mens. Itu apa karena pengaruh kelebihan berat badan dan karena stres ya? Jadi kan di online gitu loh. Belajar itu ada pengaruhnya nggak? Jadi mengakibatkan dia nggak mens. Oke, Dokter Kemal ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Iya, berarti anaknya ini sebelumnya haidnya sudah teratur ya, berarti ya Ibu Via ya? Teratur. Oke, teratur dok. Ya. Oke, tadi Ya. menyebutkan berat badan, dokter ingin menanyakan nggak berat badannya berapa Iya. gitu? Ada berat badan, tinggi badannya mungkin? Kira 75 kilo berat badannya, tingginya kira-kira 150-an. Oh, Oke. 150 beratnya 75 ini dok. Iya. Oke, ini. Oke. Takutnya itu Ya. pengaruh nggak kalau kelebihan badan itu mempengaruhi buat mens? Oke, dokter Kemal Baik, sudah baik. jelas? Sudah. Oke, terima kasih Ya. Bu Via yang ada di BSD Tangerang. Kita akan coba jawab. Silahkan dokter Kemal. Ya, jadi memang kaitan antara kelebihan berat badan dengan terlambat haid itu kaitannya erat ya. Jadi kalau pasien atau anaknya semakin tinggi berat badannya ya, kalau beratnya 75 dengan tinggi 150 cm sih mungkin kita sudah masuk ke kategori obesitas ya. Jadi itu semakin besar kemungkinan gangguan haidnya, keterlambatan haid sering terjadi karena dengan kelebihan berat badan, lemak tubuh yang tinggi itu akan terjadi gangguan perkembangan sel telur. Telurnya itu nggak bisa berkembang, jadinya haid juga tidak datang jadinya. Nah, pada kasus seperti ini tentunya penting buat kita mencari cara ya untuk bisa memperbaiki faktor berat badan ini. Apalagi sekarang aktivitas banyak di dalam rumah gitu ya, tidak keluar, aktivitas fisik sangat terbatas. Mungkin kalau dihitung step seharinya mungkin sangat rendah ya, kan kita sebenarnya kalau bisa antara 7.000 sampai 10.000 langkah sehari ya. Sebenarnya itu harus kita siasati itu, artinya dengan olahraga dengan aerobik yang rutin gitu, 30 menit setiap kali olahraga, yaitu targetnya mungkin 150 menit per minggu ya. Artinya kalau bisa sih olahraga 5 kali seminggu gitu untuk bisa mencoba menurunkan berat badan. Karena ternyata dengan kita nurunin berat badan ya, cukup 5% aja dulu dalam 2-3 bulan pertama, itu sudah bisa membuat haid teratur pada 50% pasien yang mengalami gangguan haid akibat kelebihan berat badan. Jadi sebenarnya targetnya itu nggak usah langsung turunin sampai 50 kilo gitu berat badannya, nggak usah. Start small aja. 5% di 2-3 bulan pertama itu bisa membantu untuk memperbaiki haidnya supaya bisa lebih teratur seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Via yang ada di BSD Tangerang, dan semoga anaknya bisa menjalani masa menstruasinya kembali normal gitu ya. Mungkin karena selama ini karena online learning ya di rumah, jadi mungkin banyak tidak bergerak gitu, akhirnya mungkin bisa diimbangi dengan aktivitas fisik, salah satunya olahraga seperti itu ya dok ya. Oke, semoga bisa menjawab. Terima kasih Bu Via yang ada di BSD Tangerang. Dok, kita sebelum lanjut ada DM Instagram lagi nih dok. Ini hari ini kayaknya banyak yang tanya seputar menstruasi atau haid nih dok. Ini dari @yuyunwidiarti. Dok, saya itu kalau haid sering merasa nyeri. Nah, inginnya sih minum obat nyeri haid, tapi katanya bisa buat rahim kering. Itu benar atau enggak ya dok ya? Gimana nih dok? Dari Mbak Yuyun. Ya, jadi Mbak Yuyun ya, jadi pertama lihat dulu nyerinya seperti apa ya.
Kalau dari pertama kali menstruasi dulu sudah nyeri dan nyerinya itu hanya di awal-awal hari pertama, hari kedua haid saja, harusnya itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan dan biasanya tidak ada kelainan apa-apa di organ kandungannya. Tapi kalau haidnya nyeri baru-baru aja tiba-tiba kok jadinya nyeri, dulunya nggak pernah nyeri, itu harus hati-hati. Periksakan ke dokter sebelum meminum obat-obatan penghilang nyeri saja. Karena kalau misalnya ada penyakit yang mendasarinya dan kita hanya minum penghilang nyeri, itu hanya menghilangkan gejala tanpa mengatasi masalah utamanya. Tapi pada umumnya sih, kalau emang dia hanya nyeri yang ringan, tidak ada masalah di organ kandungan, minum obat penghilang nyeri itu boleh-boleh aja. Dan tidak akan membuat nyeri rahimnya jadi kering, ya itu sesuatu yang mungkin mitos ya kalau untuk itu ya. Tapi kembali lagi, saya pesannya adalah lihat dulu apakah nyerinya ini sudah dari dulu dan intensitasnya ringan atau baru-baru saja dengan intensitas yang mengganggu kegiatan. Tentunya itu harus diperiksa tuh kalau yang mengganggu ya. Oke, berarti memang tidak ada hubungan dengan rahim kering atau tidak gitu ya dok ya? Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Yuyun. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah, ini yang selanjutnya kalau kita ngomongin gangguan menstruasi, nah ini saya nggak ngerti, ini dari faktor psikologis atau juga dari faktor fisiologisnya si perempuan ini sendiri gitu. Ketika mau mengalami menstruasi, itu ada namanya PMS gitu dok. Nah, ini sebenarnya dari psikologis atau fisiologis juga bermain karena mungkin ada hormon-hormon atau seperti apa nih dok? Ya, memang ternyata premenstrual syndrome ya, sindrom premenstruasi itu sesuatu yang bisa dicoba dicari mengapa penyebabnya walaupun mungkin multifaktor gitu. Yang jelas memang kaitannya dengan hormon. Jadi PMS itu terjadi pada siklus yang berovulasi sebenarnya. Artinya kalau telurnya matang dan memproduksi hormon, itu justru akan terjadi premenstrual syndrome. Justru itu kadang-kadang itu bisa menjadi salah satu tanda yang baik, tanda kutip ya. Artinya kalau orang ada PMS-nya sebenarnya siklusnya subur gitu ya. Tentunya jangan sampai gejala PMS itu mengganggu aktivitas dan fungsi seorang perempuan tersebut. Di saat dia sangat mengganggu, itulah sudah menjadi masalah. Kalau dia tidak mengganggu aktivitas dan fungsi kerjanya sehari-hari, itu sesuatu yang saya rasa masih normal ya. Masih normal ya dok ya? Oke. Berarti kan sekarang pertanyaannya ketika ada gangguan-gangguan menstruasi yang mungkin saja terjadi gitu ya dok ya. Sebenarnya ada nggak sih harus persiapan khusus gitu yang dilakukan untuk menjelang menstruasi itu sendiri? Mungkin sebelum, ketika sedang menstruasi dan setelah menstruasi supaya siklusnya juga aman, kemudian menstruasinya lancar dan lain sebagainya gitu dok. Ya, jadi memang kalau untuk mengatasi ya, kalau misalnya dia sering mengalami PMS, itu mungkin ada baiknya olahraga secara rutin, batasi asupan garam ya, karena kan kadang-kadang menjelang menstruasi itu ada retensi cairan ya, jadi payudara terasa kencang dan bloating ya, kembung gitu rasanya. Nah, pada kondisi-kondisi tersebut batasi garam, kemudian diet yang sehat, artinya seperti tadi, kemudian olahraga yang rutin itu bisa membantu sebenarnya buat kita menghandle gejala-gejala premenstrual syndrome. Oke, dok, sebelum lanjut ini sudah ada penelpon lagi dok. Ini kayaknya hari ini lumayan banyak nih dengan Dr. Kemalia tanya seputar menstruasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Iya, pagi. Saya dari Mira di Bogor. Ibu Mira di Bogor, silakan Bu Mira. Iya, pagi dok. Pagi Bu Mira. Saya mau nanya nih dok, saya ibu anak 1. Nah, anak saya kan baru 1 tahun. Saya biasanya tuh menstruasi selalu maju ya dok. Terus gimana Bu? Terus tiba-tiba tuh saya menstruasinya cuma sehari doang. Terus berhenti gitu dok. Kenapa ya dok? Oke. Dokter Kemal sudah jelas? Ibu ada menggunakan kontrasepsi mungkin selama ini? Nggak ada dok. Nggak ada. Menyusui? Masih eksklusif mungkin? Masih menyusui sampai sekarang. Eksklusif ya artinya masih ya? Eksklusif. Oke, sudah jelas dok? Baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Mira. Di Bogor kita akan coba jawab, silakan dok. Ya, jadi kalau misalnya dalam 1-2 tahun pasca melahirkan ya, kalau masih eksklusif, ada perubahan-perubahan pola menstruasi, nggak usah terlalu khawatir dulu ya.
biasanya itu memang masih ada efek dari menyusuinya tersebut gitu. Jadi Bu Mira seharusnya tidak usah terlalu khawatir gitu ya, karena mungkin saja ini masih ada efek dari menyusui, jadi tidak perlu worry too much lah kalau menurut saya sih. Oke, karena ini mungkin pengalaman pertama gitu ya dok ya, anak pertama Ya, 1 tahun betul. tiba-tiba siklusnya kok agak berubah gitu. Jangan khawatir karena mungkin ini efek dari ASI eksklusif atau menyusui itu ya dok ya. Baik, terima kasih Bu Mira yang ada di Bogor, semoga bisa menjawab pertanyaannya dan tetap tenang gitu ya. Oke dok, nanti kita di segmen selanjutnya akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya tetap sehat gitu ya selama menstruasi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, gangguan menstruasi, masih bersama dengan Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOG KFER, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya kita tetap fit selama menstruasi ya dok ya. Kita lihat yang pertama adalah istirahat yang cukup. Ini pengaruh ya dok ya untuk kemudian tetap sehat selama menstruasi? Ya, betul sekali Mas, karena memang dengan menstruasi itu lumrah, karena perubahan hormon itu lumrah terasa lemas, karena juga keluar darah dari kemaluan, tentunya seorang perempuan tuh sangat disarankan untuk istirahat kalau bisa 7-8 jam per hari ya, untuk tidurnya. Oke, kita lihat yang kedua dok, mandi air hangat, ternyata ini ada efeknya juga kah dok untuk mereka-mereka yang menstruasi? Ya, jadi mandi air hangat itu terutama untuk mengatasi atau membantu mengurangi rasa nyeri saat menstruasi ya, karena kita tahu dengan menstruasi itu lumrah kalau 1 hari pertama, 2 hari pertama untuk nyeri, dengan mandi air hangat bisa membantu kita untuk mengurangi rasa nyeri. Oke, memang ada dampaknya gitu ya dok ya. Oke, kita lihat yang ketiga, kurangi konsumsi garam. Ini sebenarnya ada hubungannya nggak dok? Kemudian ketika kita mengonsumsi garam dengan orang-orang yang menstruasi ini seperti apa sebenarnya dok? Ya, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kalau kita banyak tinggi asupan garamnya, itu cairan cenderung ditahan di dalam badan. Sementara pada saat menstruasi pun sudah terjadi itu penahanan cairan. Jadi kadang-kadang payudara terasa kencang, perut terasa kembung gitu ya. Dengan kita mengurangi konsumsi garam, itu bisa membantu untuk mengurangi keluhan-keluhan payudaranya terasa kencang dan nyeri, dan juga terasa kembung, bloating di saat menstruasi. Oke, karena bisa menahan cairan ya, jadi malah jadi rasanya kayak kembung segala macam gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya dok, makanan kaya nutrisi. Nah ini sebenarnya bukan hanya untuk orang menstruasi aja ya dok ya, tapi kalau secara spesifik lebih kepada orang menstruasi, sebenarnya makanan dengan kaya nutrisi ini dampaknya secara langsung atau tidak langsung kepada orang-orang yang sedang menstruasi ini apa dok? Ya, jadi sebenarnya mungkin yang harus jadi perhatian khusus adalah asupan besi ya. Ternyata perempuan Indonesia itu kalau data penelitian kita tuh 70% kekurangan zat besi tuh. Artinya dengan dia keluar darah setiap bulannya gitu ya, tentunya kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya dengan zat besi ya, sayur-sayuran, daging ya, hati, dan semua makanan yang tinggi zat besi. Bahkan kalau perlu memang dia meminum suplemen ya, kalau memang ternyata dari dietnya tidak cukup. Oke dok, kita lihat yang terakhir dok, olahraga. Gimana nih dok? Ya, tentunya olahraga bisa membuat aliran darah ke organ kandungan lebih baik gitu ya, dan juga bisa membuat badan itu tidak terfokus untuk merasakan nyeri akibat menstruasi. Artinya dengan kita olahraga rutin, justru kita akan bisa memperbaiki aliran darah dan juga membuat badan kita tentunya lebih sehat. Belum lagi tadi sudah kita diskusikan bahwa kalau kita kelebihan berat badan, haid bisa nggak teratur ya, jadinya justru dengan kita olahraga rutin kita bisa memaintain berat badan kita untuk ideal sehingga haid bisa datang dengan normal. Oke. Soalnya ini pengalaman pribadi nih dok, maksudnya saya punya teman perempuan yang memang agak berat badannya berlebih gitu ya, dan dia terakhir tuh cerita kemarin, saya agak shock juga gitu. Dia udah 2 tahun belakangan itu nggak mens dok, itu kayak serem banget. Itu bisa terjadi juga ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Nah kalau seperti itu sebenarnya dia mengering atau seperti apa sih dok sebenarnya keadaan di dalamnya? Jadi kalau berat badannya naik
terus, itu tentunya telur itu nggak bisa berkembang ya. Kalau telur tidak bisa berkembang, dinding rahim tidak bisa menebal biasanya. Jadinya tidak ada yang bisa luruh setiap bulannya. Artinya pada kondisi seperti itu sih bukan kering sih, cuman karena telurnya tidak tumbuh, tidak berkembang, jadi dinding rahimnya tidak menebal. Tapi tetap ada dinding rahim tidak kering. Nah itu yang harus diatasi sebenarnya, mencari penyebab sekaligus mencoba ya dari sisi pasiennya, mencoba memperbaiki gaya hidup untuk nurunin berat badan pelan-pelan aja untuk bisa memperbaiki siklus haid. Oke, dok, kalau semisal di perempuan itu ada juga yang bilang, saya nggak ngerti ini mitos atau fakta dan hubungannya atau enggak gitu ya dok ya. Ketika ada ngomong lancar nggak lancar itu ada yang bilang coba kamu cek rahim, siapa tahu di dalamnya ada miom atau kista gitu. Itu juga sebenarnya bisa pengaruh nggak sih dok? Kemudian ke lancar atau tidak lancarnya menstruasi dok? Ya, bisa. Jadi kelainan di organ kandungan bisa mengubah pola menstruasi ya. Tapi biasanya justru kalau miom, biasa haidnya jadi banyak biasanya kalau miomnya itu bergejala ya. Haidnya jadi lama, jadi bukannya jadi nggak lancar, justru jadi banyak dan lebih lama gitu. Sementara kalau kista, ada berbagai jenis kista, memang ada yang keluhannya nyeri, ada yang keluhannya gangguan haid juga. Tentunya memang harus diperiksa sih dengan USG biasanya untuk mengetahui ada kelainan di organ kandungan atau enggak. Oke, terakhir dok, sebenarnya kalau orang yang mengalami gangguan menstruasi ini dan sering gitu ya, ini sebenarnya kedepannya akan berpengaruh ke sistem reproduksinya atau tidak dok? Ya, jadi kalau haidnya tidak teratur, tentunya mungkin untuk dia peluang hamilnya jadi lebih kecil ya dibandingkan haidnya teratur. Ya, apalagi kalau orang yang tidak haid sama sekali, itu tentunya akan mempengaruhi kesuburan ya. Itu yang mungkin harus dicari penyebabnya. Kalau misalnya dia haidnya lebih sering, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan ke tingkat reproduksi, tapi asalkan masih sering tapi masih teratur gitu lah. Tapi kalau haidnya justru makin jarang, justru itu yang paling sering dikaitkan dengan gangguan kesuburan nantinya. Oke, intinya kalau memang merasakan keluhan apa, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang pas gitu ya dok ya, supaya tidak berlarut-larut dan akhirnya jadi permasalahan jangka panjang gitu ya dok ya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Kemal Harzif, SPOG KFER, dokter spesialis kebidanan dan kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak hari ini, pagi ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati dok. Ini edukasi yang sangat baik sekali untuk mereka yang mungkin selama ini sering mengalami gangguan menstruasi, supaya kita harapkan bisa meminimalkan risikonya gitu ya dok ya. Terima kasih Dr. Kemal, selamat pagi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidai.tv. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.